Sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang mitigasi bencana, kita ini kan kalau penanganan bencana relatif sudah sangat baik. BPBD maupun BNPB itu sudah sangat aktif ketika ada terjadi bencana. BPBD maupun BNPB itu segera datang ke lokasi dan segera melakukan evakuasi dan melakukan menolong para korban. Jadi kita sebenarnya sudah layaklah memberi apresiasi kepada lembaga yang menangani bencana. Cuman memang masalahnya banyak sekali kita ini kan hidup dalam Indonesia ini kan hidup dalam lingkaran cincin api ya, dikepung oleh gunung berapi, kemudian sesar-sesar gempa juga ada di banyak tempat gitu, sehingga sebenarnya negara kita ini negara yang sangat rawan bencana. Belum lagi di beberapa titik potensi likuifaksi juga ada, tsunami bahkan dan lain sebagainya. Hari ini juga terjadi letusan Gunung Semeru yang cukup besar sehingga aktivitas Semeru dinaikkan di status awan. Nah, di beberapa titik masalahnya begini, banyak warga itu yang masih tinggal di daerah-daerah yang rawan bencana, tapi tidak menyadari bahwa kita ini hidup di daerah yang rawan bencana. Sebagai contoh misalkan di wilayah-wilayah pegunungan, warga itu banyak yang tinggal di lereng-lereng bukit gitu ya, dan masalahnya kemudian muncul menjadi masalah ketika bukit-bukit itu banyak berubah menjadi lahan perkebunan maupun pertanian, sehingga hutan yang dulunya di sana akar-akarnya itu bisa menahan longsoran itu jadi rawan ketika ada gempa maupun ada hujan yang sangat berat. Nah ini yang kemudian di banyak titik longsor dan juga ya ketika terjadi gempa maupun hujan deras itu berpotensi membahayakan masyarakat sekitar. Di satu sisi yang lain juga rumah-rumah yang belum ada kesadaran atau pemahaman yang cukup terkait dengan rumah yang tahan gempa misalnya. Banyak di daerah ketika misalnya kalau kita melihat gempa yang di Jogja pada tahun 2006, kemudian juga yang kemarin di Cianjur, rumah-rumah yang roboh rata-rata tidak memiliki tulang atau yang tahan dengan gempa. Sehingga ketika terjadi goncangan, rawan roboh dan kemudian menimpa penghuninya. Nah ini menjadi PR, mitigasi itu bukan hanya sekedar penanganan bencana, tapi bagaimana kemudian pemerintah harus bekerja keras, ekstra keras untuk memberikan kesadaran dini terhadap masyarakat terkait dengan kondisi tanah air kita ini yang rawan bencana. Kalau saya ingat di Palu juga sama, ketika terjadi gempa besar, kemudian terjadi likuifaksi. Ada perumahan yang kemudian tanahnya bergeser sehingga timbul juga banyak korban jiwa di sana. Nah, pertanyaannya kan kemudian bagaimana mungkin tanah yang berpotensi terjadi likuifaksi dibangun sebagai perumahan misalnya. Nah, ini hal-hal seperti itu yang harus menjadi catatan, bagaimana kemudian pemetaan wilayah-wilayah yang rawan bencana, kemudian menyadarkan masyarakat yang tinggal di sana, atau bahkan juga terkait dengan pemetaan wilayah-wilayah mana daerah-daerah yang boleh dihuni atau tidak boleh dihuni, misalnya seperti itu. Di Semeru misalnya sebenarnya kalau pemukiman relatif jauh, tapi letusan yang terakhir yang sekarang ya, yang sebelumnya itu memang sangat dahsyat sehingga juga menghantam perumahan. Nah itu yang sejauh mana misalnya pemukiman itu tidak boleh terlalu dekat dengan gunung berapi misalnya, itu yang harus menjadi diatur oleh pemerintah. Jadi kalau misalkan masalah penanganannya sekarang sudah relatif sangat baik, nah tinggal sekarang bagaimana melakukan mitigasinya, melakukan penyadaran kepada masyarakat, termasuk juga memetakan wilayah-wilayah rawan bencana, apakah di situ boleh dihuni atau tidak. Baik. Baik Mas Revo, ada dua poin penting, yaitu bagaimana pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat jauh lebih sadar di mana mereka tinggal, kemudian juga peraturan yang dibuat pemerintah mengenai pembangunan di titik-titik rawan. Mas Elvan, sejauh ini seperti apa sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah? Sudah cukup seriuskah untuk menyadarkan masyarakat? Karena kalau kita ingat di Jepang, salah satu kenapa kemudian dapat meminimalisir masyarakatnya benar-benar paham
bagaimana mitigasi resiko. Sejauh ini sudah seriuskah, sudah sejauh apa yang dilakukan pemerintah, Mas Elvan? Oke, sebetulnya pemerintah itu kan sudah punya yang namanya blueprint terhadap bencana di Indonesia, ya kan. Kemudian BMKG juga sudah punya beberapa kali mengingatkan adanya potensi tsunami, potensi gempa di Indonesia, ya kan. Kemudian yang paling dikhawatirkan, yang paling menyedihkan sebetulnya dari gempa Cianjur kemarin adalah jumlah korban yang sangat banyak, di mana 300 orang lebih. Gitu, artinya apa yang salah begitu kan, itu yang mestinya kemudian kita evaluasi. Betul tadi disampaikan Mas Rev, BMKG kan memang sudah punya ya yang namanya blueprint, artinya sudah sadar kita berada di ring of fire, ya kan. Kemudian kenapa kok korbannya masih banyak, apakah sosialisasinya kurang segala macam, itu dicek ulang. Tetapi dari pernyataan BMKG kemarin, kenapa kok korbannya banyak? Salah satu karena gempanya berada di lokasi yang dangkal, ya kan. Gempa yang dangkal ini perlu dicek lagi itu garisnya kemana aja nih. Kemudian dilakukan sosialisasi lagi kalau terjadi hal seperti ini. Yang kedua adalah banyak karena bangunannya karakteristiknya tidak tahan gempa. Rata-rata tidak menggunakan fondasi yang baik, tidak menggunakan tulangan yang baik. Artinya ini sebetulnya udah ini ya, turun temurun ya kan. Jadi pemerintah tidak bisa lagi sosialisasi dengan hanya menyampaikan bahwa kalau terjadi gempa ini harus dilakukan begini. Tapi harus dari awal, betul-betul dari awal. Artinya mulai dari pembangunan rumah-rumah warga di sekitar daerah yang rawan gempa. Itu betul-betul harus dimonitor lewat mana, bantuannya seperti apa. Ya kan. Kemudian kayak Semeru misalnya, kejadian Semeru hari ini tuh persis setahun yang lalu juga terjadi erupsi. Artinya seharusnya memang sudah ada terlebih dahulu. Memang bencana ya, namanya bencana tentu kita semua berduka. Yang namanya bencana kita semua berduka. Mudah-mudahan semua bisa bangkit. Tapi bencana ini kan ada ilmu yang bisa mempelajari. Semeru misalnya tahun lalu terjadi, sekarang terjadi lagi. Jadi apakah pemerintah ini sudah cukup lebih cepat menginformasikan? PR-nya adalah bagaimana agar kita itu bisa ngasih tahu lebih awal potensi. Ya, jadi kalau sudah terjadi kemudian kita kita menyelamatkan masyarakat, memberikan bantuan, itu sudah pasti. Itu sudah menjadi bagian dari warga bangsa, seluruh rakyat dan seluruh berbahu-membahu untuk membantu. Tapi PR besarnya adalah kita memberitahu sebelum kejadian potensinya. Terjadi retakan di sini, kemudian Semeru misalnya terjadi, misalnya udah ada tanda-tanda akan keluar awan panas segala macam. Jadi hal-hal seperti itu saya kira yang perlu diumumkan lebih awal oleh pemerintah, sehingga kemudian bisa menekan korban lebih jauh lagi. Dan jangan lupa PR terbesarnya adalah menyadarkan masyarakat pentingnya sadar bencana, bukan hanya setelah terjadi, tapi juga sebelumnya, begitu. Kemudian Mas Revo, ini juga menarik sebenarnya ya. Apakah kan bukan pertama kali terjadi, ada Aceh, ada Semeru juga tadi disebutkan tahun lalu, sudah beberapa tahun yang lalu ada Merapi dan lain-lain. Namun titik-titik ini kemudian kan sudah dimitigasi dengan lebih baik. Misalkan di Aceh sudah dibangun bangunan ataupun rumah-rumah yang misalkan lebih tahan tsunami. Kemudian di beberapa titik juga sudah dibangun rumah-rumah yang lebih tahan gempa. Pertanyaannya, masa masyarakat harus menderita terlebih dahulu kemudian baru pemerintah sadar? Bagaimana catatannya Mas Revo? Ya itu memang dari satu bencana ke bencana yang lain kita selalu menarik satu pelajaran gitu ya. Gempa di Palu misalnya, ketika terjadi di Palu, tsunami di Palu itu juga menyadarkan kita bagaimana potensi deteksi dini terkait dengan tsunami itu juga kita masih ada celahnya gitu, masih ada lubang celah yang buat. Pada waktu itu BMKG sempat menyatakan ketika di sekitar jam 6, otoritas pemerintah pada waktu itu ya BMKG menyatakan bahwa berpotensi tsunami tapi hanya sekitar berapa senti gitu ya, tidak. Tapi kan kenyataannya kemudian yang terjadi tsunami-nya cukup besar. Artinya alat deteksi dini buoy yang ada di daerah sana itu juga bermasalah gitu ya, sehingga pendeteksian dini dari BMKG itu agak meleset gitu, bukan agak meleset, itu meleset. Kemudian juga kita tidak pernah atau mungkin orang lupa gitu ya dengan kalau kita sendiri pada waktu itu kan banyak orang yang tidak tahu apa itu bencana likuifaksi. Kemudian ketika di Palu kita tersadarkan bahwa ada bencana yang namanya tanah bergerak, likuifaksi, dan itu cukup
membahayakan. Nah, satu titik pelajaran yang lain ini yang memang harus ditarik oleh kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat pada umumnya. Hanya saja memang kondisi tentu di lapangan agak lebih susah gitu ya. Rumah yang tanpa tulang misalnya, yang rumahnya tidak begitu, yang rumah yang dibangun tidak tahan gempa, itu tentu terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Nah ini yang juga menjadi PR kan. Masyarakat mampunya membangun rumah yang tidak ada tulangnya, tidak ada cakar ayamnya atau tulangnya, sehingga relatif ketika ada goncangan sedikit dia crackingnya itu lebih cepat terjadi. Nah ini itu juga menjadi persoalan yang lain. Tapi hal-hal yang juga mendasar yang perlu juga diatur oleh pemerintah, dan pemerintah harus tegas juga bagaimana kemudian wilayah-wilayah yang rawan longsor itu tidak berubah fungsi, berubah alih fungsi lahan itu juga harus diatur sehingga itu juga bisa meminimalisir adanya bencana. Kemudian bagaimana ketika terjadi gempa, masyarakat itu sudah tersadarkan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Nah ini kan kalau di Jepang kita mengetahui bahwa penyadaran terhadap gempa itu sudah masuk dalam semacam kurikulum ya, gitu ya, diajarkan sejak usia pendidikan usia dini, sekolah dasar dan terus menerus gitu disadarkan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa. Kalau saya ingat juga ini ketika gempa yang di Cianjur kemarin, itu kan Ketua BMKG juga ada sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR. Pada saat itu kan Kepala BMKG cukup ketika ada Ibu Dwi Korita langsung masuk ke dalam kolong meja gitu ya. Tapi kan respon dari anggota DPR yang lain terkesan seperti biasa-biasa saja gitu ketika menanggapi bahkan pimpinan sidang pada waktu itu sempat gitu ya, agak responnya juga agak tidak seperti terkesan bukan meremehkan mungkin ya, tapi terkesan tidak proper gitu reaksinya terkait dengan ketika ada gempa. Baru kemudian pimpinan sidang memutuskan sidang di skors dan kemudian semua anggota DPR yang melakukan rapat dengar pendapat pada waktu itu keluar ruang sidang. Nah, ini kan juga menjadi cerminan sebenarnya bahwa pendidikan mitigasi gempa, pendidikan bahwa masyarakat kita melakukan respon terhadap sebuah bencana itu masih minim. Jangankan ke kelompok-kelompok yang masyarakat kelas bawah, bahkan sekelas masyarakat yang berpendidikan, yang relatif itu pendidikan, responnya juga seperti apa ya, dalam tanda kutip memang seperti gempa ini seperti tidak ada apa-apa gitu. Oke, kemudian memang harus ke luar ruangan dan sebagainya. Tapi ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa bagaimana melakukan pendidikan terkait dengan adanya kesadaran jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan itu harus diupayakan sejak usia dini masuk sehingga orang itu ketika terjadi gempa responnya seperti apa itu sudah tidak muncul kepanikan, tapi responnya juga tepat, harus melakukan evakuasi seperti apa, semua itu sudah masuk ke dalam nadi darah lah ibaratnya seperti itu. Jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika. Mas Revo, apakah itu seperti yang terjadi di Semeru pada tadi pagi, setidaknya warga tidak sulit untuk dievakuasi, bahkan banyak yang sudah mandiri melakukan evakuasi. Seperti itukah yang seharusnya seluruh warga, semua masyarakat Indonesia terutama yang berada di titik-titik rawan? Iya, seharusnya memang seperti itu. Kalau Semeru mungkin memang memori terhadap letusan yang terakhir yang setahun yang lalu itu masih cukup lekat ya. Jadi ketika terjadi letusan, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak seperti yang sebelumnya, misalnya kalau Semeru itu kan termasuk aliran lahar yang laharnya itu juga kemudian
ditambang untuk menjadi material bangunan ya, pasir, batu dan sebagainya gitu. Kalau di sebelum-sebelumnya kan ketika terjadi letusan atau banjir lahar dingin gitu, masyarakat responnya masih ya santai-santai, bukan santai-santai sih, tapi tidak cepat tanggap gitu, bahkan lebih mementingkan menyelamatkan truk dan sebagainya gitu. Tapi kalau kita melihat yang hari ini, bagaimana kemudian proses evakuasinya itu jauh lebih baik ya. Mungkin karena memang memori terhadap bencana sebelumnya sudah cukup masih cukup melekat ya, sangat melekat. Nah ini sebenarnya yang harus disadarkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa kita ini tinggal di wilayah yang rawan bencana. Bahkan seharusnya kan sebenarnya kan kalau lewat budaya misalnya ketika dulu di tsunami Aceh, kenapa kemudian orang-orang di Nias itu relatif sedikit gitu ya, relatif sedikit korbannya karena mereka kan punya kearifan lokal gitu terkait ketika mereka tahu bahwa melalui lagu-lagu yang mereka nyanyikan dan itu merupakan pendidikan terhadap anak-anak usia dini. Mereka menyebut smong gitu ya, ketika air laut surut, nah itu yang dinamakan smong, maka mereka langsung naik ke bukit-bukit. Nah ini kan hal seperti itu yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan atau disadarkan kepada semua masyarakat Indonesia bahwa ada kearifan lokal, tapi tidak hanya bergantung pada kearifan lokal. Yang lebih penting adalah karena tidak semua memiliki kearifan lokal yang sama gitu ya, tapi bagaimana kemudian pemerintah melakukan penyadaran, pendidikan, bagaimana memitigasi bencana jika sebuah bencana itu terjadi. Baik, Mas Revo. Mitigasi bencana tidak hanya mengenai penyadaran masyarakat seperti yang tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Revo dan juga Mas Elvan, ada mengenai alih fungsi lahan yang tadi disebutkan oleh Mas Revo, kemudian juga ada pembangunan rumah warga dan juga infrastruktur lainnya. Mas Elvan, terakhir saya mau tanya, dari catatan detik.com, bagaimana peraturan-peraturan mengenai ahli fungsi lahan, pembangunan rumah warga terkait dengan bencana ini? Apakah sudah ada? Kalaupun sudah ada, apakah sudah cukup dan benar-benar ditegakkan? Mas Elvan. Oke, sebetulnya kalau soal aturan itu sudah ada. Nah, kalau penegakan biasa kan. Nah, penegakan itu kalau di Indonesia itu harus diawasi. Kalau nggak diawasi dengan ketat ya akan kayak gini kejadian lagi. Jadi baru setelah bencana baru jadi perbincangan lagi. Sebetulnya lebih penting adalah early warning system. Apakah early warning system yang selama ini selalu disampaikan oleh BMKG, oleh pemerintah, itu betul-betul berjalan? Coba kalau kemarin dilihat video yang beredar, yang viral ya kan, orang-orang begitu gempa terjadi viral lari, pontang-panting, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Jadi pemerintah itu belum membangun sosialisasi yang matang tentang jalur evakuasinya. Kalau early warning systemnya jalan, jalur evakuasinya jalan, mestinya itu kan masyarakat itu betul-betul tahu kalau terjadi bencana harus lari kemana. Itu dulu aja, baru yang lain-lain itu diterapkan. Saya kira kalau memang ngasih potensi memang kita masih perlu banyak belajar. Karena Jepang itu sangat cepat ya, misalnya Semeru dinyatakan erupsi, langsung membuat peringatan potensi tsunami gitu loh. Padahal mereka belum terdampak apa-apa, karena di Jepang begitu terjadi gempa atau banjir, jalur evakuasi udah jelas, naik ke bukit-bukit yang ini, lewatnya ini, jalurnya ada. Jadi kemudian orang tidak terjadi kepanikan, dan korban yang turun terjadi tidak terlalu banyak. Saya kira itu catatan untuk pemerintah adalah early warning system yang baik termasuk dengan jalur evakuasi. Dan berbagai hal peraturan yang mendukung itu saya kira harus betul-betul dikawal seperti yang tadi Mas Revo sampaikan. Kuncinya adalah konsistensi. Jadi mau aturan apapun dibuat, kalau tidak konsisten menjalankannya, masyarakat nanti akan terus menjadi korban gitu ya. Jadi pemerintah ingat tugasnya Undang-Undang Dasar, pemerintah harus betul-betul menjaga segenap warga negara Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran penting dan ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Artinya penanganan bencana bisa lebih baik sehingga korban bisa ditekan dan masyarakat bisa hidup dengan tenang meskipun di wilayah ring of fire begitu. Baik, jangan kemudian masyarakat harus menderita terlebih dahulu baru dibicarakan kembali. Seperti itu ya Mas Revo dan juga Mas Elvan. Selain itu juga yang ramai dibincangkan baru diputuskan oleh Komisi 1 DPR RI adalah Panglima TNI kita yang calon Panglima TNI kita yang baru. Kita akan bahas bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia dan juga Detikcom Mas Revo dan juga Mas Elvan usai jeda.